Komando Pasukan Khusus atau disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus, seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Di antara tugas yang pernah dijalankan Kopassus adalah Operasi Seroja, yaitu operasi militer yang dilakukan di Timur Timur kala itu. Satu di antara kisah heroik seorang anggota pasukan komando yaitu kisah Pratu Suparlan, prajurit dari Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang sekarang berubah nama menjadi Kopassus yang sendirian menghabisi ratusan musuh. Cerita heroik tentang Pratu Suparlan yang mirip kisah film Rambo, kemudian ini dimuat di halaman resmi kopassus.mil.id yang diambil dari majalah Barat Merah edisi April 2014. Keberanian dan heroisme Suparlan ini sudah dikisahkan oleh Menko Kemaritiman oleh Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pratu Suparlan, personel Nanggala L2 Kopasanda yang melakukan aksi heroik gugur demi bangsa dan negara pada saat menjalankan tugas di Timur Timur atau sekarang menjadi Timor Leste. Dilansir dari website Kopassus, diceritakan Pratu Suparlan bersama sepasukan kecil TNI pada 9 Januari 1983 melakukan patroli di wilayah yang rawan. Pasukan patroli yang dipimpin Letnan Poniman Dasuki tersebut berpatroli memasuki daerah yang sangat rawan. Dan benar saja, patroli kecil pasukan TNI tersebut bertemu dengan Fretilin, sayap militer terlatih Timur Timur, lengkap bersenjatakan senapan serbu mortar dan GLM. Kontak senjata pun tak bisa dihindari, patroli kecil ini mesti berhadapan dengan 300-an tentara Fretilin. Terjadi pertempuran yang tak seimbang. Sejumlah kecil pasukan TNI yang berada di pinggir jurang mesti berhadapan dengan 300-an musuh dengan persenjataan lengkap yang berada di ketinggian. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur. Melihat kondisi tersebut, komandan tim memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yaitu ke celah bukit. Namun, hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan menyatakan pada komandannya untuk terus maju, sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Dengan gagah berani sendirian, Pratu Suparlan menghadang pasukan musuh yang hendak menghabisi pasukan TNI tersebut. Ia membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur. Tanpa gentar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang mengoyak tubuh Pratu Suparlan dibalasnya dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Meski bersimbah darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar bagai benteng ketaton. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar Fretilin ke tengah semak belukar dan merobohkan pasukan musuh tersebut. Mengira prajurit TNI ini telah berhasil dilumpuhkan, gerombolan Fretilin ini mengerumuni Suparlan yang jatuh terduduk kehabisan tenaga. Namun, di luar dugaan, setelah puluhan musuh tersebut berkumpul mengerumuninya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangan ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat, lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya seraya berteriak, "Allahu Akbar!" Dentaman keras membana, mengiringi robohnya puluhan Fretilin bersama seorang prajurit Kopassus bernama prajurit 1 Suparlan. Sebanyak 83 orang Fretilin dilaporkan meregang nyawa pada kejadian tersebut, serta puluhan orang ditangkap hidup-hidup. Sementara dari pihak TNI hanya 7 orang yang gugur. Jenazah Pratu Suparlan ditemukan tidak utuh. Keberanian baktinya pada negara, Suparlan dianugerahi KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yaitu Kopral 2 Anumerta. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopda Anumerta Suparlan pada tanggal 13 April 1987 melalui Kepres nomor 20 TK/tahun 1987. Nama Suparlan juga diabadikan di Monumen Seroja, Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpassus Batu Jajar, Bandung.